Indonesia's military in action in the South China Sea. During the exercise, F-16 fighter jets recently bought from the US. Pertanyaan sederhana, jika Tiongkok bisa menabrak kapal Filipina di Laut Cina Selatan, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama kepada Indonesia? Jawabannya ada pada peta. Indonesia tidak sendirian. Tanpa perjanjian formal sekalipun, negeri ini secara tidak langsung dilindungi oleh sebuah cincin penangkal. Dari Palawan di Filipina, Changi di Singapura, hingga Darwin di Australia, terbentang jaringan kekuatan militer yang membuat Beijing harus berpikir ratusan kali sebelum berani mengusik Natuna. Posisi Indonesia di LCS. Indonesia memang bukan negara pengklaim utama di Laut Cina Selatan, namun Natuna Utara adalah wilayah kedaulatan yang sah. Sejak 2017, peta resmi Indonesia menegaskan penamaan Laut Natuna Utara. Ditambah lagi, pada 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional menolak klaim Nine Dash Line Tiongkok. Meski begitu, kapal penjaga pantai dan nelayan China tetap beberapa kali masuk ke perairan Natuna. Sebuah manuver yang jelas menguji kesabaran kita. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia berada di posisi unik, diapit oleh negara-negara sekutu Amerika dan anggota FPDA. Geografi ini sendiri sudah menjadi tameng. Utara, Filipina, benteng pertama. Di utara ada Filipina, sang benteng pertama. Sejak 1951, Manila terikat Mutual Defense Treaty dengan Amerika Serikat. Serangan di Pasifik termasuk di Laut Cina Selatan secara otomatis memicu komitmen pertahanan bersama. Bahkan kini perlindungan itu mencakup kapal penjaga pantai. Lalu hadir Enhanced Defense Cooperation Agreement. Melalui EDCA, Amerika mendapat akses ke 9 lokasi strategis di Filipina. Palawan adalah kunci, karena hanya sepelemparan batu dari Laut Cina Selatan. Bukti nyata terlihat di Second Thomas Shoal. Saat kapal Filipina dihantam water cannon Tiongkok, kapal perang Amerika berada tidak jauh di belakang. Itulah sinyal. Setiap eskalasi dengan Filipina bisa langsung melibatkan Washington. Artinya sederhana, sebelum sampai ke Indonesia, Beijing sudah harus berhadapan dengan payung pertahanan Filipina Amerika Serikat. Barat, FPDA, dan Singapura. Beranjak ke barat ada Malaysia dan Singapura di bawah payung Five Power Defense Arrangements. FPDA memang bukan NATO. Ia tidak menjanjikan pertahanan otomatis, tetapi selama lebih dari 5 dekade, aliansi ini melahirkan latihan bersama, operasi udara gabungan, hingga markas pertahanan udara terpadu di Butterworth, Malaysia. Tambahkan faktor Singapura, yang membuka fasilitas canggih untuk rotasi kapal perang Amerika, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, hingga kapal tempur LCS. Hasilnya, jalur vital Selat Malaka, tempat lewat lebih dari 20% perdagangan dunia, berada dalam pengawasan sistematis Sekutu Barat. Jika Beijing coba masuk lewat barat, mereka tidak bisa melangkah tanpa terpantau FPDA dan aset militer Amerika di Singapura. Selatan Australia dan basis belakang. Di selatan, Australia menjadi basis belakang yang tak kalah penting. Sejak 2012, ribuan marinir Amerika bergiliran berlatih di Darwin. Dari pangkalan inilah, pasukan bisa digerakkan cepat ke Laut Cina Selatan atau ke jalur Alki di perairan timur Indonesia. Dan jangan lupakan AUKUS. Program kapal selam bertenaga nuklir Australia akan memperkuat dominasi bawah laut Sekutu Barat di kawasan. Dengan begitu, sisi selatan Indonesia bukan ruang hampa, melainkan gerbang yang dijaga oleh kekuatan laut gabungan.
geografi, dan kalkulasi strategis. Sekarang mari kita tarik garis di peta. Utara, Filipina bersama Amerika. Barat, Malaysia, Singapura di bawah FPDA. Selatan, Australia dengan AUKUS dan rotasi pasukan Amerika Serikat. Semua itu membentuk cincin penangkal di sekitar Indonesia. Setiap jalur laut utama menuju Nusantara, Selat Malaka, Lombok, Sunda, hingga Makassar tersambung dengan jaringan militer sekutu. Bagi Beijing, menekan Indonesia berarti menghadapi 3 lapis risiko sekaligus. Biaya politik, ekonomi, dan militer yang harus dibayar terlalu besar. Karena itu, kalkulasi mereka terhadap Indonesia sangat berbeda dibanding Filipina. Catatan batasan. Tentu, ada batasan yang harus diakui. FPDA bukan NATO. Tidak ada pasal satu diserang, semua bergerak. Respons tetap bergantung pada keputusan politik setiap negara. Dan Indonesia sendiri teguh pada politik bebas aktif. Kita bukan sekutu formal, bukan pula anggota FPDA. Jadi, jangan salah mengira ada perlindungan otomatis. Namun, satu hal pasti, efek penangkalnya nyata. Kehadiran cincin aliansi di sekeliling kita membuat Beijing jauh lebih berhati-hati. Kesimpulannya jelas, jika Cina bisa menekan Filipina, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama ke Indonesia dengan cara yang frontal. Kombinasi hukum internasional, geografi, dan cincin penangkal di sekeliling Nusantara memberi kita ruang strategis yang menguntungkan. Pertanyaannya, haruskah kita memperkuat Natuna agar mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada siapapun? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.